Terima kasih Anda masih bersama Rosi. Saat ini hampir semua perkara besar terkait dugaan kasus korupsi dan pencucian uang ditangani kejaksaan. Sementara Pamor Polri dan KPK seakan tidak lagi menangani kasus besar, apalagi KPK. Saya masih bersama Prof. Mahfud MD, selain pernah menjadi Menko Polhukam juga pernah menjadi Menteri Pertahanan. Prof, saat ini Kejaksaan Agung jadi primadona, semua kasus besar ada di Kejaksaan Agung. Dan kemudian sebelum kita tadi jeda saya bilang tentara di belakang Kejaksaan Agung. Apakah dengan penjagaan tentara di kantor kejaksaan di seluruh Indonesia ini ingin mengirimkan pesan kuat bahwa jangan main-main dengan kejaksaan? Boleh jadi begitu. Dan pesan kuat itu saya kira bukan hanya dari kejaksaan. Menurut saya Presiden juga memberi pesan kuat karena kesan saya Presiden ingin betul membongkar kasus-kasus korupsi itu, tapi pada tahap tertentu tuh berhentikan. Mulai dari judol. Ingat ya judol, 27 orang udah tersangka ditambah pejabat tertingginya nanti tinggal dipanggil dan ditetapkan. Itu isu yang berjalan di hilang memang sekarang. Mati di kepolisian. Sehingga kejaksaan nunggu mana ini? Itu kan pagar laut. Kejaksaan, polisi sesudah meriksa hanya orang kecil gitu, yang namanya kolot itu dan apa tuh, Asrin, karena dia dijadikan tersangka, katanya pemalsuan dokumen, gitu kan? Loh, nggak mungkin loh pemalsuan dokumen dengan 300-an atau 260 sertifikat yang resmi dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional kalau itu tidak ada sebuah polisi, masa cuma dokumen-dokumen gitu dipalsukan. Dan Pak Arsin itu hanya satu lurah dari 16 kelurahan. Masa dia disuruh nanggung beban ini semua? Pasti ada yang di atasnya lah, gitu. Tapi tidak masuk, sehingga kejaksaan sudah 2 kali menolak kalau tidak salah. Ini kepolisian nyerahkan, dikembalikan, ini diberi petunjuk gini, ini diberi petunjuk gini. Sehingga kalau begitu, wah ini berarti harus ada backing, kira-kira pesannya begitu. Harus ada backing. Kira-kira pesannya begitu. Dan backing itu tentara. Dan backing itu tentara. Ya kira-kira itu analisis LSM ya. Makanya saya katakan tadi, ini harus kunci khusus untuk bisa memasukkan tentara ke kejaksaan. Hanya kunci khusus keputusan Presiden 63 tahun 2004. Kalau kita lihat juga apa yang menjadi komitmen Pak Prabowo, misalnya membentuk Satgas PKH yang sering disebut sebagai Satgas Sawit. Sawit ya. Ya. Itu penertiban kawasan hutan yang selama ini digunakan sebagai atau menjadi konflik sengketa sawit, Pak Mahfud. Dan itu Ketua Dewan Pengarahnya langsung Menteri Pertahanan Pak Safri, dan kemudian juga ada wakilnya atau ketua hariannya Jampitsus. Nah, apakah ini juga dan prajurit tentara di situ juga diperbantukan untuk mendata lahan-lahan yang selama ini terindikasi menggunakan kawasan hutan untuk sawit dan itu tidak terdaftar negara dan kemudian harus dikembalikan ke negara. Ada pelibatan TNI di situ. Ini bukan hanya pelibatan, dominasi saya kira ya. Di tim itu yang berdominan kan TNI. Ini juga pesan apa yang ingin dikirimkan? Sinyal apa yang sebenarnya sedang dikirimkan, Prof? Mungkin sinyalnya bahwa itu agar mencapai target, agar sesuai tujuan, agar tidak belok di tengah jalan. Karena sering kasus-kasus itu kan belok di tengah jalan, kasus itu hilang di tengah jalan. Nah, yang selama ini tidak banyak terlibat dengan urusan-urusan itu kan TNI. Iya kan? Wah ini TNI mungkin ada oknum 1-2 di beberapa daerah menjadi terlibat dalam backing pertambangan apa gitu ya, pertambangan ilegal. Itu 1-2 mungkin ada. Sehingga secara umum TNI itu mungkin dianggap tidak punya beban psikologis untuk mereka itu lalu dipasang mungkin oleh Pak Prabowo. Itu sah saja, itu kan terserah Presiden kan, kebijakan Presiden gitu. Kalau nanti proses hukumnya akan masuk ke jalur-jalur hukum, itu kan, itu saja. Kalau misalnya pemberantasan korupsi itu kita tahu bahwa itu menjadi bagian dari harapan semua anak bangsa, dan itu ingin dijawab oleh Presiden Prabowo. Tetapi ketika proses penegakan hukum itu juga atas misalnya ketidakpercayaan pada penegakan hukum yang lain dan kemudian memilih penegakan institusi penegak hukum yang lainnya, apakah ini satu situasi yang sehat? Menurut saya tidak tepat, ya. Tetapi Presiden mempunyai
kewenangan untuk melakukan itu. Artinya mempunyai posisi lah. Kewenangan sih mungkin terlalu sah, terlalu resmi. Tapi dia punya posisi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan yang menurut Presiden bisa efektif. Oleh sebab itu, kalau saya ingin meringkasnya begini. Tidak happy dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi, lalu kemudian mengutamakan Kejaksaan Agung, dan untuk membackup Kejaksaan Agung ada pelibatan tentara, bahkan ada dominasi TNI di situ. Iya. Apakah ini suatu sistem yang memang ideal saat ini? Tidak ideal. Tapi saya memaklumi Presiden itu ada di posisi untuk melakukan hal itu. Taruhlah ini diskresi dulu sebentar gitu mungkin ya. Yang ideal itu kalau dia tidak happy dengan polisi, kan tinggal direstruktur polisinya. Iya kan? Dia punya catatan saya ini. Kamulah yang jadi Kapolri, ini atur ke bawah begini. Saya beri waktu ini lebih beres. Dalam waktu 3 bulan misalnya saya sudah ingin melihat sudah bagus gitu. Tidak selesai tapi sudah bagus prosesnya, kan tidak mungkin selesai kasus-kasus besar 3 bulan. Tapi lapor gitu sehingga tetap proporsional. Jadi polisinya yang ditata, bukan lalu membuat kebijakan di luar di luar yang normal-normal tadi. Tidak harus selalu menggunakan kunci Inggris Kepres 63 itu. Karena kalau cuma begitu kan, waduh, itu rusak kedepannya dari sistem ketatanegaraan, pemerintahan kita tuh menjadi tidak bagus. Ya, Prof, memang ketika Kejaksaan Agung sebagai primadona untuk kasus-kasus besar, secara persepsi publik juga menunjukkan peningkatan, bahkan bisa di atas KPK. Tidak pernah selama ini KPK selalu berada di atas institusi penegakan hukum, tapi kali ini KPK kalau anak zaman sekarang bilang udah ke laut aja gitu. Udah ke laut aja. udah tidak terlalu jelas apa perannya. Apa memang saat ini Kejaksaan Agung dianggap lembaga yang paling punya integritas dan paling dapat dipercaya untuk menangani kasus-kasus besar, atau sesungguhnya memang tetap memiliki hambatan ketika itu menyangkut orang-orang besar di belakangnya? Paling itu iya, bahwa dia paling bagus, paling berintegritas, tapi relatif ya, relatif bukan di situ bersih gitu. Karena yang lain aja lebih tidak bersih, kan gitu aja pikirannya. Kejaksaan Agung itu sejak tahun 2002 sampai sekarang, setiap ada survei itu tertinggi. Yang paling mendapat kepercayaan masyarakat Kejaksaan Agung udah 3 tahun terakhir ini, ya. Sehingga saya sering puji-puji sejak saya, bagus Anda mempertinggi kinerja saya karena dinilai penegakan itu bagus karena Anda bagus. Gitu. Menko Polhukam. Ya waktu itu ya sejak tahun 2002 dan tidak pernah turun gitu. Jadi itu memang Kejaksaan Agung cukup. Tapi apakah di sana tidak ada permainan-permainan korupsi dan sebagainya? Ya ada saja gitu ya. Dikatakan paling baik itu mungkin paling sedikit dosanya. Kan gitu aja. Kan yang paling tinggi TNI kan. Anda tahu TNI itu paling tinggi loh. Institusi negara itu paling terpercaya Presiden. Yang nomor 2 TNI. Di luar Presiden TNI itu tertinggi loh kepercayaan publik. Baru sudah itu Kejaksaan Agung. Kan? Kalau dikaitkan dengan penegakan hukum. Tapi apakah mereka juga memiliki keleluasaan untuk bisa melampaui atau melakukan hambatan-hambatan politik dalam penegakan kasus-kasus besar? Karena Pak Mahfud untuk melampaui hambatan politis tidak mudah. Ya kasus yang sekarang aja. Saya Pertamina ya. Anda tahu Pertamina. Wah kita kan bangga sekali ya buat nih Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung pokoknya ini kita sikat sampai ke atas, tidak berhenti di sini. Berhenti sekarang. Tidak ada pergerakan. Padahal dulu sudah nyebut nama orang ya X, Y, Z ini nanti targetnya. Tidak ada sekarang. Berarti kan ada hambatan di situ. Bukan hanya Polri hambatan itu. Bukan hanya Polri. Mungkin sebuah kekuatan oligarki besar, jaringan besar, dan sebagainya. Sehingga Presiden merasa perlu ini harus TNI yang turun. Mungkin ya. Pakai kunci Inggris aja dulu, kata Presiden, Kepres 63 itu. Mungkin, saya tidak tahu kan masyarakat masih bertanya. Kalau Presiden bicara, ya masalahnya selesai. Ini Presiden kan tidak bicara bahwa saya yang nyuruh ini. Kalau tidak disuruh Presiden kan tidak boleh. Menurut undang-undang. Kan gitu. Ya. Dan itulah yang membuat Prof mensinyalir ini pasti ada sesuatu yang menjadi bagian dari desain Presiden, terutama dalam hal ini adalah penegakan hukum. Iya, hambatan ada 2 kan. 1,
di penegakan di aparat penegak hukum yang membackingi preman, membackingi tambang ilegal, perampasan hak adat ilegal, itu kan ada backingnya satu. Lalu yang kedua oligarki. Kalau sudah menyangkut oligarki tertentu yang menyangkut kemudian mengatur mafia, tidak jalan. Mungkin presiden melihat itu. Dan dalam konteks ini kalau saya ya memaklumi. Saya tidak menganggap itu benar secara undang-undang, tapi saya memaklumi sebagai satu langkah terobosan yang harus dilakukan daripada macet. Kira-kira begitulah. Gitu? Sebuah satu pilihan yang harus diambil karena ada satu tujuan besar yang akan dilakukan oleh Presiden Subianto. Saya berharap itu yang sebenarnya terjadi. Tapi saya tidak tahu yang sebenarnya, kan kita belum tahu Presiden bicara apa tentang ini kan. Oke. Pelibatan TNI di berbagai lini terutama sampai saat ini menjaga kejaksaan. Sesuatu yang harus kita dukung atau kita cemaskan? Kami kembali saat lagi.